Marhaban lakum, ohachiwa minasan. Ya udah 2 minggu gue nggak update, minat bikin video gue jadi ikut turun. Padahal banyak yang mau dibahas. Moga aja masih ada yang nonton video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Hayabina ila al-kisoh, tensei shitaraken deshita. Melanjutkan cerita sebelumnya, pasukan penakluk dungeon sudah mulai bersiap untuk menaklukkan dungeon. Fran dan Master sudah melakukan persiapan matang, dan sarung pedang yang dibuat Galus telah selesai dibuat. Pasukan kali ini dipimpin oleh Donadron. Dia menjelaskan kepada pasukan untuk mengalahkan Raja dan Ratu Goblin, serta Dungeon Master, karena bisa berbahaya bagi desa-desa. Saat Donadron masih berbicara, pasukan Goblin keluar dari pintu dungeon dan menyerang pasukan. Banyak petualang yang belum siap dan mati oleh para Goblin. Fran dan Master berencana untuk menahan para Goblin di depan pintu dungeon, dan menghabisi mereka sekaligus. Karena jalur ke pintu dungeon sulit dilewati, Fran menggunakan skillnya untuk loncat ke udara. Ketika masih di udara, Fran mengeluarkan skill Explosion untuk menyerang para Goblin. Dia terus membantai para Goblin untuk sampai ke pintu dungeon. Di depan dungeon, Fran langsung membunuh seluruh Goblin yang ingin keluar dengan sihir Inferno. Setelah itu, Fran langsung masuk ke dalam dungeon. Di sini, Fran dan Master sudah bersiap dengan membeli item bulu teleportasi untuk keadaan darurat. Di dalam dungeon, Fran terus membunuh para Goblin. Skill Fran sudah berkembang dan bisa langsung mengenai kristal mana para Goblin. Master kemudian menggunakan skill berbagi pikiran kepada Fran dan menggunakan skill penilaiannya untuk melihat Goblin yang berkualitas. Sisa Goblin yang kurang bagus akan dibiarkan untuk dibunuh oleh petualang lain. Fran terus membunuh para Goblin sampai masuk ke bagian dalam dungeon dan turun ke lantai 2. Saat berjalan, Fran dan Master bertemu dengan Goblin lain. Para Goblin itu lari seketika setelah melihat Fran. Master berpikir kalau Fran telah terlihat seperti iblis di hadapan para Goblin karena telah membunuh banyak Goblin. Fran mengikuti Goblin tersebut yang menuntun mereka ke tempat Raja dan Ratu Goblin. Master mengeluarkan beberapa sihir api, sementara Fran akan menebas Raja dan Ratu Goblin. Sampai di tempat, Raja dan Ratu Goblin sudah mati akibat sihir Master. Di sini Fran ngambek karena kesempatan bertarungnya sudah hilang. Setelah itu, Fran dan Master melanjutkan penjelajahan untuk mencari Dungeon Master. Mereka tiba di sebuah pintu besar yang terlihat seperti pintu bos lantai yang ada di game-game RPG. Mereka masuk ke dalam, kemudian pintu tertutup dengan sendirinya. Di dalam sangat gelap, dan Fran dengan mata meongnya bisa melihat jelas bahwa ada banyak kumbang tentara yang akan menyerang. Master menggunakan telekinesis untuk menahan kumbang, namun tidak berhasil. Fran kemudian membunuh mereka satu persatu, sekaligus meningkatkan mana. 30 menit berlalu, kumbang tentara belum juga habis dikalahkan. Setelah Fran puas bertarung, akhirnya mereka mengeluarkan skill Explosion untuk membunuh seluruh kumbang tentara. Pintu baru kemudian terbuka, dan mereka pergi ke dalamnya. Master merasakan hawa keberadaan mana yang sangat kuat, bahkan yang terkuat yang pernah dia rasakan. Sebelum melanjutkan langkahnya, Fran dan Master melakukan persiapan mental dan fisik dengan menggunakan skill yang memberikan buff. Sesaat keluar dari jalur, mereka disambut dengan iblis besar di bagian dungeon terdalam. Di sisi lain, Donadron terus mengetuk pintu bos lantai dan memanggil Fran. Kembali ke tempat Fran, Master menganalisis iblis tersebut dan memperkirakan bahwa peringkat iblis itu ada pada ancaman tingkat B. Di sini juga diperlihatkan Dungeon Master yang merupakan seekor Goblin Saman. Dengan Master memerintahkan iblis untuk membunuhnya. Namun iblis itu terlihat tidak senang diperintah. Di belakang Dungeon Master ada benda berbentuk bola yang kemungkinan adalah Dungeon Core atau inti dungeon. Di sini kita juga tahu kalau Dungeon Master perlu poin untuk mensummon monster yang ada di dalam dungeon. Iblis itu kemudian menyerang Fran dengan pedang iblis bayangan miliknya. Mereka terus beradu pedang, namun Fran hanya bisa bertahan dari serangan iblis. Melihat kemampuan Fran, iblis itu kemudian menggunakan Genjutsu Itachi dan menghilang seketika. Iblis itu muncul di belakang Fran dan langsung menebas kedua tangan Fran. Iblis kembali menyerang bagian belakang. Namun Master melindungi Fran dan mengeluarkan tembok api. Fran merasa kesakitan, kemudian Master segera menyambungkan kembali tangan Fran dengan ilmu rawa rontek. Iblis itu cukup terkejut karena pedang Fran bisa bergerak sendiri. Kemudian dia kembali menggunakan Genjutsu Itachi dan menyerang lagi dari belakang. Namun Fran berhasil menahannya. Iblis terus menyerang dengan teknik yang sama. Fran cukup kewalahan dengan skill teleportasinya. Master tidak ingat kalau iblis itu punya skill teleportasi. Kemudian Master sadar kalau iblis itu memanfaatkan bayangan untuk berpindah tempat. Fran berhasil menghindar dan menyerang balik dengan skill Sonic Wave. Iblis itu menyerang balik dengan laser kegelapan. Serangan Fran seperti tidak ada efeknya bagi iblis tersebut. Oke, iblisnya kita panggil aja Mas Tatang. Tatang masih terlihat meremehkan Fran. Master menawarkan Fran makanan spesial agar Fran mau berusaha lebih serius lagi. Mereka terus beradu pedang. Teknik pedang Fran sedikit lebih unggul, namun untuk kekuatan masih kalah jauh dengan Tatang. Tatang kemudian mengeluarkan ekstra skill miliknya, yaitu skill Taker.
Skill ini mengizinkan penggunanya untuk mengambil alih salah satu skill lawan. Tatang berencana mengambil skill berpedang milik Fran, namun gagal karena skill berpedang milik Fran adalah skill pinjaman dari Master. Melihat Tatang yang kesulitan, Dungeon Master melakukan kuchiyose beberapa goblin elit untuk membantu Tatang. Tatang tidak senang dengan hal tersebut dan membunuh semua goblin elit. Tatang memutuskan untuk berhenti bermain pedang dan akan serius mengeluarkan kemampuannya, karena dia ingin segera menghancurkan kota manusia. Tatang menembakkan sihir kegelapan ke arah Fran, namun berhasil dihindari. Astagfirullahaladzim. Daya hancur sihir itu cukup besar, bahkan Master tidak bisa mengimbanginya. Meskipun begitu, Fran tetap berusaha untuk mengalahkan Tatang demi melindungi kota. Tatang terus menembakkan sihir kegelapan ke arah Fran, namun Fran hanya bisa berlari dan menghindari serangan. Agak kesal dengan Fran yang terus menghindar, Tatang mencoba menghancurkan gua dengan sihir ledakan miliknya. Puing-puing runtuhan mulai jatuh, namun di bagian Dungeon Master hanya jatuh sedikit runtuhan. Master menganalisis kembali, kenapa Tatang tidak membunuh Dungeon Master meskipun ingin sekali membunuhnya. Donaldon pernah bilang, ketika Dungeon Master mati, maka semua yang terkait dengannya akan ikut mati. Maka dari itu Tatang tetap harus melindungi Dungeon Master, atau si Gyoho ini. Fran kemudian fokus untuk menyerang Gyoho. Mau tidak mau, Tatang harus melindunginya. Tatang dan Gyoho di sini berdebat, karena Gyoho sangat tidak berguna. Fran terus melakukan serangan sihir, namun jika diteruskan mananya akan segera habis. Maka dari itu, Fran dan Master memutuskan untuk fokus melakukan satu serangan kuat. Sambil tetap mengeluarkan sihir, Fran bersiap melempar Master saat ada kesempatan. Fran melakukan ancang-ancang dan menambahkan sihir angin untuk mempercepat lemparan. Master melaju dengan cepat ke arah Tatang yang menyadari tujuan serangan tersebut. Tatang mencoba menghentikan Master dengan sihir kegelapannya. Master ternyata menunggu momen saat Tatang menyerang, dan segera mengeluarkan skill andalannya yang ada di chapter 2, yaitu Telepult. Master langsung berbelok arah dan menargetkan mana kristal yang ada di tubuh Tatang untuk dihancurkan. Tatang menahan serangan dengan tangannya, kemudian Master menyapanya yang membuat Tatang terkejut. Master menggunakan seluruh kekuatan yang dia punya dan terus mendorong Tatang sampai berhasil menembus bagian dadanya, sekaligus menghancurkan kristal yang ada di dalamnya. Ya oke, segitu dulu video kali ini yang berisi pembahasan manga Tensei Shitara Deshita. Ya capek juga bikin skrip langsung 3 chapter. Setelah ini gue mau bahas beberapa judul anime baru dan berusaha mau naikin mood bikin video dulu. BTW makasih buat yang masih nonton, padahal udah lama nggak upload. Oke, syukran narko marotan ukhro di video Atsali. Makasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.